Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ahfazillaha yahfizka, ahfazillaha tujidhu tujahaka. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benar. Judul khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, dalam waktu yang sangat terbatas ini, saya akan beri judul dengan obat virus corona. Beberapa hari yang lalu kita kembali dikejutkan oleh berita tentang wabah virus corona yang kasusnya setiap hari semakin meningkat. Indikasinya adalah rumah-rumah sakit sudah tidak lagi sanggup untuk menampung para korban-korban virus corona. Para dokter, para perawat, tim kesehatan, mereka kewalahan untuk menghadapi orang-orang yang terkena oleh virus tersebut. Bahkan sampai hari ini belum ada satupun vaksin, belum ada satupun obat yang bisa untuk membasmi, untuk mematikan virus corona. Nah, apabila ada suatu penyakit yang menakutkan dan mematikan, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita manusia bahwa manusia ini lemah di hadapan Allah.
Manusia ini tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada suatu negara yang hari ini mereka merasa kuat dan adikuasa, apabila ada suatu negeri hari ini merasa hebat dan kuat, maka sebenarnya dengan mudah Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan. Dengan mudah Allah akan mengutus bala tentaranya. Walillahi jududus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah lah semua bala tentara yang ada di langit. Milik Allah lah semua bala tentara yang ada di muka bumi ini. Dan Allah adalah maha kuasa dan maha bijaksana. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita amalkan sebagai obat daripada virus corona ini? Kita tidak boleh panik menghadapi wabah seperti ini. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah hendaklah kita tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah. Seorang muslim yang baik, mereka meyakini bahwa setiap sesuatu itu atas kuasa Allah, dan semua telah ditakdirkan dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu peristiwa, tidak ada suatu kejadian yang menimpa seseorang di dunia ini illa biiznillah, melainkan itu diizinkan oleh Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan siapa orang yang beriman, yang percaya tentang hal itu, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah akan berikan caranya bagaimana kita mengobati penyakit virus corona ini. Betapa banyak pakar hari ini, mereka mencari obatnya, justru pakar itulah yang mati lebih duluan. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita bertawakal pasrah kepada Allah. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan sebagai obat virus corona ini, hendaklah kita menjaga agama Allah. Ahfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjaga kamu. Ahfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka kamu akan menemukan bahwa Allah akan selalu menolongmu. Kita jaga aturan-aturan Allah, kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan ibadah kita. Ibadah salat wajib 5 waktu 1 hari 1 malam, jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita tinggalkan, na'udzubillah. Kerjakan ibadah itu tepat waktu. Usahakan sholatnya selalu berjamaah. Dan sempurnakan sholat kita ini diawali dengan wudhu yang sempurna. La sholata liman la wudhu alahu. Tidak sah sholat seorang hamba apabila tidak diawali dengan wudhu yang sempurna. Kalau hari ini kita dianjurkan memakai masker, di dalam wudhu itu kita diajarkan untuk mencuci tangan bersih-bersih. Sunnah hukumnya. Dan apabila kita dianjurkan memakai masker hari ini,
Di dalam wudhu itu kita dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung kita. Sunnah hukumnya. Dan apabila itu kita lakukan, maka akan bisa mencegah berbagai macam virus dan penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita. Nah, ibadah ini harus kita jaga. Apabila sudah ada terdengar kumandang azan, tinggalkan semua kegiatan. Mau rapatkah kita, mau sedang bekerjakah kita, hentikan buat sementara waktu dan kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan jaga kita dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam bahaya. Dan yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan adalah kita bekali diri kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, tidaklah seorang hamba di setiap pagi, setiap hari, dan di setiap sore menjelang malam hari, dia baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim salasa marrat illa lam yadurrahu syai'un. Apabila dia baca zikir itu setiap pagi 3 kali, dia baca zikir itu setiap sore 3 kali, dia rutin membaca itu. Apa kata Allah? Maka tidak ada satupun yang memberikan bahaya, tidak ada satupun yang memberikan mudarat kepadanya, baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di langit. Banyak orang hari ini kalau sudah terkena oleh musibah baru dia ingat kepada Allah. Banyak orang hari ini baru dia kena penyakit dia ingat kepada Allah. Justru sebelum penyakit itu datang, kita sudah bentengi diri kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan pada hari ini, hendaklah kita sempurnakan ikhtiar kita. Kita sempurnakan usaha kita, maksimalkan usaha kita. Syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum penyakit itu datang kepada kita, cegah dulu, jangan sampai datang kepada kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini untuk menganjurkan 3M. Kita selalu mencuci tangan, kita selalu memakai masker, kita menjaga jarak. Itu adalah sebagai ikhtiar kita, usaha kita, dan itu boleh untuk kita lakukan. Dan apabila itu kita indahkan, insya Allah kita sudah berusaha untuk mencegah datangnya penyakit tersebut. Inilah 4 hal yang bisa mengobati obat virus corona ini. Belum ada orang yang mampu sampai hari ini untuk mencegah datangnya penyakit corona. Betapapun hebatnya, berapapun banyaknya gelar yang disandang oleh orang hari ini, belum mampu dia untuk mencegah datangnya virus corona ini. Apabila penyakit ini belum ditemukan obatnya, sebenarnya hanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini, dan semua makhluk ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Inilah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap mudah-mudahan wabah virus corona ini bisa berakhir, selesai, dan pergi dari negeri kita yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum